Keputusan Sakti Arisno hengkang dari band Seilaon 7 lantaran ingin memperdalam agama sempat memicu pro dan kontra dari berbagai pihak. Namun Sakti pun tetap pada keputusannya itu, ia pun berhenti bermusik sejak 2006. Keluar dari Seilaon 7, Sakti langsung terbang ke India, Bangladesh dan Pakistan untuk mempelajari agama Islam lebih dalam. Ia pun mempelajari dakwah selama kurang lebih 4 bulan. Pulang ke tanah air, Sakti langsung mengubah namanya menjadi Salman Al-Jugjawi. Masya Allah, demi rezeki halal Sakti EKS Show 7 kini. Penampilan dia juga berubah 180 derajat, sekarang ia mengenakan gamis dan tak lupa melengkapinya dengan kopiah. Jenggotnya pun dibiarkan tumbuh dengan lebat. Meski tak lagi tampil di layar kaca, namun pria kelahiran Yogyakarta, 14 Juni 1980 ini masih aktif menyapa para penggemarnya lewat sosial media. Video-video singkat saat ia berdakwah pun diunggah di akun Instagramnya Salman Al-Jugjawi. Selain itu Salam sekarang rupanya juga mencari penghasilan dari berjualan meja untuk mengaji. Tidaklah seseorang mengonsumsi makanan yang lebih baik dari makanan yang dihasilkan dari jerih payah, tulis Salman mengutip dari Al-Miqdam radhiyallahu anhu, Senin 15 Juni 2016. Masya Allah, demi rezeki halal Sakti EKS Show 7 kini. Kerinduan para penggemar pun seakan terobati melihat Instagram milik Sakti. Alhamdulillah, Sakti usaha pembuatan meja untuk mengaji, tuturakun mulyo. Wah subhanallah, usaha baru ya mas, kata akun Najmuddin. Untuk meja anak-anak tahfiz Ustaz, kata akun Agus. Masya Allah Sakti, tuturakun Abi. Subhanallah, Icaji Kustik dan Sakti Show 7 bikin haru. Dream sosok Haji Muhammad Mizra Ferdinand Hakim atau yang lebih dikenal dengan Icaji Kustik sudah lama tidak terlihat di panggung musik tanah air. Baru-baru ini Ica menjadi sorotan para pengguna internet lantaran unggahan fotonya di akun Instagram miliknya bersama Sakti mantan personel Seilaon 7. Dalam foto itu, Ica terlihat begitu berbeda. Penampilannya begitu sederhana dengan mengenakan sarung hijau, koko dan jaket oranye dan peci putih. Sementara Sakti, dengan jenggot lebatnya dan mengenakan busana serba putih. Seperti diketahui Sakti memang telah lama memutuskan meninggalkan gemerlap dunia hiburan dan memilih untuk menjadi pendakwah. Unggahan foto itu pun membuat netizen terharu lantaran kalimat pelengkapnya tentang perjuangan Sakti. Kangen sama saudara saya yang satu ini dan saudara-saudara lainnya. Semoga Allah melapangkan kemudahan dalam setiap dakwah mereka yang tidak pernah memungut sepeser pun imbalan dari manusia, kata Ica, Selasa 17 Mei 2016. Para peselancar dunia maya pun tak hanya salut dengan perubahan Sakti, tetapi juga Ica yang dianggap begitu berbeda. Ica kini tengah menikmati kehidupannya dengan istri dan buah hatinya. Tidak sedikit netizen yang berharap Ica kembali mengeluarkan karya di dunia musik tanah air. Captionnya bikin terharu. Salam buat Sakti ya. Ica tampil lagi dong karya ya kan bagus-bagus tuh, kata akun Dista. Salut banget, subhanallah. Kangen kalian berdua, ternyata sekarang lebih memperdalam agama dan menyebarkan kebaikan. Semangat, kenapa mereka ini tidak didaulat berdakwah di televisi daripada mengaku ustaz tetapi memasang tarif tinggi, kayak akun Elsina. Sempat ketemu Ica waktu Jamangai Band di Jogja. Alhamdulillah sekarang berada di jalur dakwah. Semoga selalu istiqomah. Doa yang sama untuk Sakti S07 dan kawan-kawan band lainnya, ujar akun Yusran. Metamorfosa Sakti Seilaon 7. Suatu siang di Bandara Soekarno-Hatta, seorang pemuda tampan dengan setelan necis melangkah mantap. Di atas bandara, langit biru membentang. Si pemuda berjalan sedikit tergesa. Di tangannya tergenggam selebar tiket tujuan ke negeri jiran, Malaysia. Saat itu kalender menunjuk tahun 2005. Matanya bernyala semangat. Namun di pintu masuk, ia dihadang kerumunan remaja putri. Sakti, 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 teriak anak-anak tanggung itu saut menyahut tak putus. Tak hanya memanggil, mereka juga menarik tangan pemuda itu.
Sakti Ariseno, nama si pemuda itu cuma bisa pasrah sembari terus melempar senyum. Iya, terima kasih. Saya jalan dulu ya, kata dia kepada para fans sambil menerobos kerumunan. Langkahnya sempat terhenti. Ia dimintai tanda tangan. Sakti kala itu tengah melesat bakomet di jagat musik pop tanah air. Berkat grup band yang ia gawangi, Sheila on 7, media tak henti menyorot aktivitas sang gitaris tampan itu. Namanya tenar ke sekujur Nusantara. Idola kaum Hawa. Siang itu, Sakti tengah siap bertolak ke Malaysia bersama sang rekan, Eros. Keduanya mewakili Sheila on 7 untuk menerima penghargaan atas album mereka yang mendapat penghargaan album terbaik di negara tetangga. Dengan nafas tengah-tengah usai meladeni fans, Sakti akhirnya berhasil masuk ke ruang tunggu pesawat. Sial, jadwal penerbangan rupanya ngaret. Ia bersama penumpang lain harus rela menunggu lebih lama lagi. Bosan menunggu. Sakti rupanya tertarik dengan sebuah gerai toko buku di dekat ruang tunggu. "Ros, aku ke toko buku sebentar." "Bosan," kata dia. Mendengar itu Eros, gitaris Sheila on 7, membalas dengan anggukan kepala. Begitu masuk ke toko buku, matanya terpaku pada sebuah buku berjudul Menjemput Sakaratul Maut bersama Rasulullah. Entah kenapa ia tertarik pada buku itu. Ia penasaran dengan isinya. Sudah beberapa hari terakhir, hati Sakti memang tengah gundah. Sakti jeri pada kematian. Ia juga was-was terbang ke negeri tetangga. Terlebih ia pergi di saat sedang musim kecelakaan pesawat. Pesawat yang gagal bisa mendadak rapuh lalu jatuh. Buku itu lalu dibeli. Dibaca sejenak dalam perjalanan. Lalu dibawa kembali ke Yogyakarta saat pulang dari Malaysia. Setibanya di rumah, Sakti kaget. Sakti diingatkan tentang kematian. Setiba di Yogyakarta, perasaannya makin terenyuh. Ia mendapati ibunya sakit keras. Sebelah paru-paru ibunya mengecil. Pikiran Sakti makin lekat pada kematian. Apalagi setelah seorang bibinya yang datang menjenguk, membawakan sebuah majalah keagamaan yang juga bicara kematian. Rentetan peristiwa itu membuat Sakti merasa diingatkan Allah tentang kematian, hal yang dulu sama sekali tak pernah ia pikirkan. Kita semua akan mati. Masalah waktunya, kita tak pernah tahu, ujar Sakti pelan, mengenang awal perjalanan saat dia hijrah. Dari situ ia mulai membulatkan tekad, belajar agama. Tapi apa dia siap keluar dari band besar yang tengah berada di puncak popularitas? Posisinya sebagai gitaris utama kelompok itu pasti diimpikan jutaan anak muda di Indonesia. Kan tidak mungkin tubuh kita sudah masuk mobil tapi kaki kita tertinggal, ujarnya. Dalam hati kecilnya, pria kelahiran Yogyakarta, 14 Juni 1980, ingin seutuhnya masuk ke dalam agama Allah yang penuh rahmat ini. Namun popularitas dan uang juga bukan perkara mudah didapat. Tarik-menarik antara popularitas dan panggilan agama sempat menjadi dilema. Tapi ia akhirnya membulatkan hati. Sakti akhirnya memutuskan hengkang dari Sheila on 7 di tahun 2006. Keputusan itu tak pelak membuat heboh jagat hiburan. Para fans pun tercengang. Tak percaya. Saat itu Sakti beralasan ingin fokus memperdalam agama. Keputusan itu sempat mendapat kritik dari beberapa pihak. Keluarganya juga agak sulit mengerti dengan keputusan itu, tapi kemudian bisa memaklumi. Pro dan kontra selalu ada, tetapi selama kita mengikuti jalan Allah, jangan ragu-ragu, kata Sakti. Keluar dari Sheila on 7, Sakti langsung terbang ke India, Bangladesh dan Pakistan untuk mempelajari agama Islam lebih dalam. Di situ ia juga mempelajari dakwah selama kurang lebih 4 bulan. Di sana ia bertemu dengan muslim dari segala bangsa. Pulang ke tanah air, Sakti langsung merubah namanya menjadi Salman Al-Jugjawi. Penampilan dia juga berubah 180 derajat. Ia mulai menggunakan baju gamis. Rambut gondrongnya dipotong pendek, ditutupi kopiah. Ia juga memelihara jenggot. Sakti, dari satu masjid ke masjid lain. Sempat belajar di beberapa pengajian, hatinya merasa cocok dengan organisasi Islam bernama Jamaah Tabligh.
Sakti mulai berdakwah dari satu masjid ke masjid lain. Melatih diri dalam beribadah secara ikhlas kepada Allah SWT. Untuk menghidupi putrinya, Asyiyah Az-Zahra dan istri Miftahul Jannah, Sakti membuka sebuah minimarket dan jasa laundry. Baginya itu sudah cukup. Meski jika dibandingkan uang yang ia peroleh semasa menjadi artis, uang itu tentu tak seberapa. Meski sibuk mendalami agama, Sakti tak menampik ia tetaplah seniman dan sesekali masih memegang gitar. Hanya saja porsi kegiatan-kegiatan bermusik kini dikurangi. Menurut Sakti, setiap profesi adalah sah saja hukumnya asal setiap orang mengetahui apa kebutuhan Allah baginya. Seperti almarhum Gito Rolies, beliau seniman tapi juga berusaha mengerti apa kebutuhan Allah baginya, ujar Sakti Yangmi.